Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Generasi 32. Ruang bincang resmi KPU Kabupaten Situbondo yang akan memberikan informasi, inspirasi, dan edukasi tentunya seputar kepemiluan dan demokrasi. Melalui podcast ini, kami ingin menghadirkan obrolan yang hangat dan seru, tentunya bermanfaat mulai dari tahapan pemilu, peran masyarakat dalam demokrasi, dan cerita-cerita menarik nih di balik layar penyelenggaraan pemilu. Bersama saya, Dona Armania Putri, kita akan mulai podcast kita kali ini dengan semangat baru, penuh harapan dan komitmen untuk menghadirkan pemilu yang partisipatif, inklusif, dan berintegritas. Oke, langsung aja kita mulai podcast kita hari ini dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kita hari ini akan membahas terkait partai politik. Jadi langsung aja kita panggil narasumber kita hari ini, yakni Bapak Mustamil Arifin. Silahkan Bapak. Selamat datang Pak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin teman-teman kalau yang udah lihat podcast kita sebelum-sebelumnya, Pak Mustamil ini juga udah pernah jadi narasumber kita. Tapi hari ini kita akan membahas terkait divisi teknis ya Pak. Lebih tepatnya itu terkait pemutakhiran data partai politik. Seperti itu ya Pak? Ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak, kalau pemutakhiran partai politik itu gimana? Karena biasanya kan kalau kita dengar itu biasanya pemutakhiran data pemilih ya Pak. Nah ini kok ada partai politik? Nah itu apa sih Pak gitu? Ya, jadi agenda di divisi teknis itu, jadi setiap tahun ya itu ada agenda 2 kali terkait dengan verifikasi data pemutakhiran data partai politik. Jadi pemutakhiran data parpol itu ya berkaitan dengan kepengurusan, berkaitan dengan kepengurusan itu sendiri, kemudian juga berkaitan dengan alamat kantor, juga berkaitan dengan keanggotaan partai politik. Jadi kita tahu bahwa bukan hanya kalau kita mau ini ya, bukan hanya data pemilih yang bisa mengalami perubahan, tapi juga tidak menutup kemungkinan data parpol itu terkait dengan kepengurusan, keanggotaan parpol itu juga mengalami perubahan, mengalami pergeseran. Jadi kita setiap tahun 2 kali kita lakukan verifikasi, jadi ada 2 kesempatan untuk partai politik untuk memutakhirkan data parpolnya. Oke, berarti kalau pemutakhiran data pemilih biasanya dilaksanakan oleh divisi Rendatin. Nah, kalau parpol ini dilaksanakan oleh divisi teknis, seperti itu ya Pak. Nah, kalau dasar hukum sendiri gitu, ada nggak Pak sih pelaksanaan terkait ini? Kalau dasar hukumnya ini sebenarnya ngacu kepada surat dinas ya 1077 ya, surat dinas KPU ya terkait dengan pemutakhiran data partai politik. Ini dalam rangka mengupdate ya setiap tahun sebagai bentuk transparansi juga kepada masyarakat bahwa parpol itu mempunyai data yang terupdate dan itu menjadi konsumsi publik nantinya. Jadi masyarakat yang bertanya-tanya tentang partai ya, misalnya partai kepengurusannya siapa, kemudian apakah dia masuk dalam keanggotaan dan sebagainya, itu bisa dilihat di informasi publik itu. Oke. Nah, kalau peran KPU sendiri nih Pak dalam pemutakhiran data parpol sendiri itu apa ya Pak? Kalau peran KPU itu kita kan hanya memverifikasi ya, verifikasi. Jadi yang melakukan perubahan data itu ya parpol itu sendiri. Ya kita hanya memverifikasi. Jadi setiap tahun itu 2 kali. Semester 1 itu dilakukan pada bulan Januari sampai 3 hari sebelum berakhirnya bulan Juni. Jadi ada waktu 3 hari kita untuk melakukan verifikasi.
Ya, kemudian dari semester 2 itu dari bulan Juli sampai bulan Desember. Jadi kita verifikasi. Jadi kewenangan kita itu hanya verifikasi, yang mengubah semuanya itu adalah partai politik. Ya termasuk misalkan kemarin banyak yang datang ke KPU ya terkait dirinya itu tercatut oleh partai politik. Itu mungkin ingin dijadikan persyaratan ya untuk mendaftar ASN atau mendaftar lowongan kerja, itu kan harus steril ya, harus steril dari kepengurusan partai. Jadi dia tercatut. Nah, bagaimana untuk menghapusnya? Nah, untuk menghapusnya itu bukan kewenangan KPU. Jadi kewenangan KPU itu tidak mempunyai kewenangan untuk menghapus dan mengubah apapun dari data parpol tersebut. Jadi yang berhak menghapus, yang punya kewenangan untuk menghapus itu adalah parpolnya. Parpolnya. Jadi kita arahkan ke parpol. Jadi untuk membawa surat pernyataan dan sebagainya, nanti parpol di situ. Ketika buka sipol, nah parpol itu yang mendelet kalau misalkan dia benar-benar tercatut. Nah, tadi kan dijelaskan ya Pak, bahwa KPU ini memiliki peran untuk memverifikasi. Nah, verifikasi itu dilaksanakan hanya berdasarkan data yang sudah diupload saja, atau pengecekan langsung ke lokasi, atau gimana sih Pak? Ya. Kalau di sipol, kita sebenarnya ya cukup mencocokkan saja. Misalkan antara kepengurusan nih ya, susunan kepengurusan. Misalkan kemarin itu kan banyak parpol itu yang sudah melakukan rapat ya, melakukan rapat semacam konferensi itu ya, macam-macam itu, ada musda dan sebagainya ya. Perubahan DPC itu otomatis kepengurusannya kan juga berubah. Nah, jadi di sipol itu, jadi parpol itu sudah mengupload data-data kepengurusannya, kemudian SK-nya juga dilampirkan disertai dengan KTP-nya. Jadi kita hanya mencocokkan, oh ini yang diupload ada nggak di SK-nya. Kalau misalkan sudah ada ya berarti kita verifikasi. Nah, tadi kan udah dibahas sekilas ya Pak terkait mekanisme pemutahiran data, atau yang melaksanakan pemutahiran data ini sebenarnya partai politik secara langsung, mereka lakukan secara mandiri melalui sistem informasi sipol. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak cara atau mekanisme parpol untuk mengupdate data di sipol itu gimana sih Pak? Ya. Yang pertama, ini khusus para operator ya, operator di masing-masing DPC atau DPD ya. Karena memang yang dikasih kewenangan untuk merubah dan sebagainya itu kan tergantung pengurus pusatnya, pengurus pusat daripada parpol tersebut. Apakah diberikan kewenangan kepada wilayah atau diberikan kewenangan kepada yang ada di daerah, kabupaten kota. Ya, jadi kalau misalkan pengurus pusat itu memberikan kewenangan kepada wilayah saja, ya, jadi berarti parpol yang ada di daerah itu mengajukan nama-namanya untuk diupload ke DPW. Nah, itu. Kalau misalkan kewenangan itu diberikan kepada daerah, maka daerah langsung bisa mengeksekusi. Ya, bisa mengeksekusi, jadi langsung masukkan dan sebagainya. Yang pertama yang harus dipastikan itu adalah dia bisa mengakses sipol. Ya, mengakses sipol. Dan alhamdulillah ini juga informasi ya kepada teman-teman parpol dan pengurus ya, bahwa sipol untuk saat ini itu bisa diakses kapanpun. Jadi kalau kemarin itu kan waktunya terjadwal. Kemarin waktunya itu kalau nggak salah Kamis sama Jumat. Nah, sekarang sudah bisa diakses. Jadi teman-teman parpol yang mau merubah atau mau memutakhirkan datanya bisa dipersilahkan ini. Bisa kapan saja. Bisa kapan saja sekarang. Nah, jadi itu dipastikan sudah bisa masuk. Dan kemudian yang perlu dipersiapkan ketika itu ya ketika sudah masuk, maka apa yang mau dirubah? Jadi kalau misalkan itu adalah kepengurusan di tingkat daerah, ya berarti harus menyiapkan SK-nya di tingkat daerah. Ya, SK-nya, kemudian KTP-nya dan sebagainya. Kalau misalkan yang ingin dirubah itu adalah keanggotaannya, ya berarti harus mempunyai
daftar anggota itu ya, mau dirubah. Jadi itu saja sih sebenarnya. Jadi tinggal masuk ke akun sipol, kemudian tinggal apa saja yang ingin kita rubah. Atau kalau misalkan yang mau dirubah itu rekening, nomor rekening, ya nomor rekeningnya saja. Tinggal menyiapkan nanti buku rekening, ya, atau domisili, ya domisili. Karena untuk di Situbondo sendiri itu hanya ada beberapa partai politik yang mempunyai gedung permanen. Ya, jadi lain dari itu, ya itu kebanyakan yang hanya sewa. Dan itu sifatnya temporer kan, ya bisa saja 1 tahun ini berdomisili di sini, kemudian di tahun berikutnya itu bisa pindah. Ya, jadi itu untuk memudahkan sebagai bentuk informasi kepada masyarakat bahwa kantornya sudah berubah, itu bisa diakses. Oke, berarti yang perlu digarisbawahi bahwa pengupdatean oleh parpol sendiri itu juga tergantung parpolnya sendiri ya Pak. Ada yang di tingkat pusat, ada yang diberikan kewenangannya di tingkat daerah seperti itu. Nah, kalau datanya tadi apa saja Pak yang bisa diupdate? Kalau ada yang berubah atau gimana? Ya, datanya itu yang bisa diupdate itu tentang kepengurusan parpol di tingkat pusat, ya DPP kadang. Ya, biasanya dilakukan oleh DPP-nya sendiri itu. Ya, atau perubahan itu di tingkat DPW, atau perubahan itu di tingkat daerah DPD atau DPC. Ya, ada yang menggunakan DPD, ada yang menggunakan DPC kan, masing-masing parpol itu nggak sama. Ya. Kemudian ada perubahan itu tentang domisili, domisili yang sudah saya sampaikan tadi, atau nomor rekening, ya, nomor rekening. Ya, atau keanggotaan. Jadi, nah ini yang banyak itu ya yang datang ke KPU itu adalah ketika keanggotaan. Jadi dia ingin melepas keanggotaannya dari parpol, itu yang banyak datang ke kita. Jadi, makanya kita perlu sosialisasikan juga kepada masyarakat khususnya. Jadi bagi masyarakat khususnya yang ada di Situbondo ya, yang tercatut di partai politik ya, nanti bisa langsung dia tercatut di mana, bisa langsung datang ke DPC-nya masing-masing. Oh, berarti nggak perlu ke KPU dulu? Nggak perlu ke KPU, nggak perlu ke KPU. Kalau ke KPU juga kita arahkan ke DPC. Langsung DPC. Tapi biasanya kalau datang ke KPU, ya kita telepon DPC-nya bahwa ini tercatut. Ya silakan nanti bikin surat pernyataan bahwa dia benar-benar tidak tercatut. Oke, kalau data kepengurusan partai nih Pak, yang perlu diupdate itu apakah cukup tingkat kabupaten kota atau sampai harus kecamatan juga? Iya, gitu, Pak? Iya. Kalau untuk kepengurusan, ya kepengurusan itu yang bisa dirubah itu sampai ke tingkat kecamatan, sampai ke PAC ya, sampai ke PAC. Itu yang bisa dirubah. Dan keanggotaannya juga demikian. Oke, kalau seberapa pentingnya sih Pak para parpol ini untuk melakukan pemutakhiran data gitu Pak? Ya, karena ini di non tahapan ya, di non tahapan. Kalau di tahapan nanti beda lagi. Jadi kalau di tahapan itu ini menjadi sangat-sangat penting ya. Karena nanti akan berkaitan dengan apakah partai politik tersebut itu lolos di keanggotaan pemilu 2029 atau tidak. Nah, karena ini di luar tahapan, maka ini sebenarnya adalah sebagai bentuk ya transparansi informasi publik kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu supaya tidak bingung ya terkait dengan misalkan dia membutuhkan informasi tentang parpol A, parpol B, siapa pengurusnya dan sebagainya, ya itu yang penting itu. Tadi kan kalau untuk update atau pemutakhiran data parpol melalui sistem informasi sipol ya Pak. Ya. Nah kalau dari masyarakat sendiri nih kalau mau mengakses informasi terkait parpol tersebut gitu, apakah melalui sipol juga atau gimana Pak? Ya, ada di info pemilu. Oh, info pemilu. Itu nanti sudah masuk di info pemilu jadi semuanya. Oke, kalau selanjutnya nih Pak terkait periode. Jadi
kalau PDBB itu kan biasanya setiap triwulan ya Pak. Nah, kalau untuk pemutahiran data parpol sendiri itu dilakukan setiap apa Pak? Ya, ini ya sudah ya tadi ya. Jadi kita mempunyai dalam 1 tahun kita punyai 2 semester. Jadi sebenarnya banyak waktu yang sangat luas untuk parpol untuk memutakhirkan datanya. Jadi semester awal, semester pertama itu dari bulan Januari sampai bulan Juni, ya. Kemudian dari bulan Juli sampai bulan Desember itu untuk semester 2. Kemudian untuk verifikasinya, kegiatan verifikasinya itu 3 hari sebelum akhir Juni dan 3 hari sebelum berakhirnya bulan Desember. Jadi itu verifikasinya. Nah, kalau parpol ini sudah melakukan pemutakhiran data di semester 1 nih Pak, apakah di semester 2 juga harus tetap melakukan pemutakhiran data? Ya. Kalau ada perubahan. Oh, berarti semisal nggak ada ya tidak. Semisal nggak ada, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan nggak ada kepengurusan nih, pengurusnya tetap itu saja. Biasanya kan itu pengurus itu kan biasanya diganti selama 5 tahun ya. 5 tahun. Misalkan selama 5 tahun nih, unsur kepengurusannya itu sama, nggak ada yang berubah. Kemudian lokasinya misalkan, lokasinya itu mempunyai tempat permanen sendiri sudah, punya milik parpol misalkan. Dan keanggotaannya nggak ada yang komplain. Ya, makanya nggak ada perubahan. Ya, jadi dia itu nggak mengajukan pemutakhiran data. Nah, kalau untuk teman-teman parpol yang misal ketika pemutahiran data terdapat kendala teknis nih Pak, bisa langsung menghubungi KPU atau gimana Pak? Ya, nanti kalau misalkan teman-teman parpol nih, utamanya operator nih ya, jadi yang mengerjakan Zoom ini operator kan, operator parpol di masing-masing DPC atau DPD, kalau misalkan nanti mengalami kendala dan sebagainya, jadi kita KPU sudah menyiapkan helpdesk. Helpdesk untuk itu semuanya. Jadi kita mempunyai operator teknis ya yang khusus yang menangani konsultasi berkaitan dengan sipol ini, berkaitan dengan sipol. Nah, kalau konsekuensi sendiri nih Pak kepada partai politik yang mungkin tidak melakukan pemutakhiran data nih, nah itu ada konsekuensinya sendiri atau gimana sih Pak? Ya itu, makanya ini di luar tahapan. Jadi kalau di tahapan pasti ada konsekuensi dan itu sangat serius. Tapi karena ini di luar tahapan itu nggak ada konsekuensi. Jadi di situ di peraturan di surat dinasnya itu nggak ada punishment bagi parpol yang tidak memutakhirkan datanya. Nah kalau untuk wajib nih Pak untuk melakukan pemutakhiran data itu kan ketika masa tahapan ya Pak. Masa tahapan nanti. Berarti itu hamin berapa bulan Pak biasanya? Ya, wajib melakukan pemutakhiran data. Nanti ketika tahapan itu kan verifikasinya kan kita setelah ada pendaftaran parpol. Ya, pendaftaran parpol itu biasanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 itu 22 bulan sebelum pemilu, sebelum pelaksanaan pemilu. Jadi di situ pendaftaran. Baru setelah itu kita verifikasi nih parpol yang sudah diupdate itu kita verifikasi. Nah, itu kerjaannya teknis pertama nanti ketika sudah masuk tahapan pemilu yang dilakukan adalah verfak parpol. Nah, yang terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk teman-teman parpol untuk menghadapi pemilu berikutnya nih Pak. Untuk teman-teman parpol untuk menghadapi pemilu berikutnya ya dipersiapkan kepengurusannya secara lengkap, kemudian juga keanggotaannya, dokumen-dokumennya. Jadi utamanya keanggotaan ya, keanggotaan itu ya betul-betul yang dimasukkan datanya itu adalah memang benar-benar anggota parpol. Kemudian untuk kepengurusan ya, ini merupakan kewajiban ya untuk menyertakan 30% dari unsur keterwakilan perempuan. Oh iya, tadi terkait perempuan nih Pak, berarti ada minimal anggota ya Pak untuk wanita sendiri di partai politik. Iya. Jadi
di kepengurusan parpol sendiri itu harus mencantumkan 30% dari keterwakilan perempuan. Itu merupakan amanat daripada undang-undang nomor 7 tahun 2017. Oke, nah itu tadi teman pemilih bincang-bincang kita terkait pemutakhiran data partai politik. Untuk selanjutnya mungkin kita akan bertemu di lain sesi. Itu saja dari kami, banyak kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk Bapak, terima kasih telah menjadi narasumber podcast kita kali ini. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Ya, Pak. Banyak kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.